Assalamualaikum jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara yang ada di rumah. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama beribadah di rumah kita masing-masing dengan kebaktian rumah tangga jemaat GKP Yeruel Cibubur. Untuk itu marilah diundang bangkit berdiri. Kita akan menahbiskan ibadah ini dalam satu pengakuan. Kebaktian rumah tangga jemaat GKP Yeruel Cibubur ini adalah persembahan yang harum bagi Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Dan ibadah ini terjadi di dalam Yesus Kristus. Terimalah salam, kiranya damai sejahtera Allah beserta saudara-saudara. Dan besertamu juga. Amin. Marilah kita memasuki hadirat Tuhan dengan penuh syukur dengan menaikkan pujian pelengkap Kidung Jemaat 17 bait 1 dan 2. Mari kita puji. Jemaat Tuhan yang terkasih, tiba saatnya kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan dan menyatakan syukur kita di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang kudus, yang penuh kasih, yang oleh karena perkenanan dan pertolongan-Mu kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur kalau pada malam hari ini kami semua, keluarga demi keluarga, membuat mezbah yang kudus di rumah masing-masing Tuhan untuk menyatakan syukur kami atas kebaikan-Mu. Terlebih dari itu Tuhan, kami juga menjaga persekutuan kami melalui ibadah ini. Ya Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur kalau pada malam hari ini Tuhan, kami masih diberikan kesehatan, kami masih dibolehkan untuk bekerja, kami masih dibolehkan untuk melayani-Mu di kehidupan kami. Dan kami pun juga bersyukur Tuhan, kalaupun kami masih diizinkan untuk menerima berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, kami pun bersyukur walaupun keadaan kami hari demi hari semakin buruk Tuhan, kami masih diberikan kekuatan untuk tetap percaya dan mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Ya Bapa di dalam kerajaan surga yang kudus, kami ingin hati kami selalu dibaharui, hati kami selalu disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan.
Karena itu kami bersekutu pada saat ini Tuhan. Kami ingin mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, berilah hikmat kepada kami semua. Tuntunlah kami semua untuk memahami firman-Mu. Biarlah hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, celah dan dosa ini Tuhan, yang telah Engkau pilih, kiranya dapat Engkau pakai untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Biarlah Roh-Mu saja Tuhan yang berkata-kata dalam diri ini, dan biarlah firman-Mu boleh bertumbuh di dalam hati setiap jemaat-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengar. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di dasar renungan kita pada kebaktian rumah tangga pada malam hari ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaatnya di Efesus, pasal pertama ayat 3 sampai dengan 14. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal 1 ayat 3 sampai dengan ke-14, demikian. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang ada di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan-Mu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya di dalam kehidupannya. Haleluya.
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kebaktian rumah tangga kita pada malam hari ini bertemakan diperlengkapi untuk menjadi saksi yang setia. Dua kata yang digarisbawahi adalah diperlengkapi dan menjadi saksi yang setia. Mari kita bersama-sama mencermati ayat ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ketika para pemuda kita ingin menjadi seorang TNI misalnya, seorang polisi, ataupun pekerjaan-pekerjaan lainnya yang membutuhkan keahlian-keahlian tertentu ataupun kemampuan-kemampuan tertentu, pastilah lembaga atau perusahaan itu memiliki standarnya masing-masing. Dan pastinya akan ada proses seleksi di dalamnya. Saya kira tidak hanya bidang-bidang yang saya sebutkan tadi begitu ya. Bahkan saya mengambil sebuah kesimpulan, bidang pekerjaan apapun itu menuntut adanya kemampuan tersendiri. Ya, baik itu formal atau informal begitu, pasti itu menuntut kemampuan tersendiri. Dan secara tidak langsung akan ada seleksi. Ya, meskipun tidak tertulis misalnya, tapi akan dilihat kemampuannya sesuai tidak dengan bidang pekerjaan tersebut. Nah, setiap orang yang ingin berada dalam bidang tersebut pastinya akan memperlengkapi dirinya. Dilihat dulu syaratnya apa sih? Oh, jadi TNI misalnya fisiknya harus kuat. Harus bisa membaca kompas misalnya. Begitu ya. Harus bisa menentukan strategi-strategi untuk berperang, untuk melawan musuh. Dan tentunya ini tidak sampai diseleksi saja. Akan ada proses selanjutnya, yaitu yang dinamakan pendidikan dan latihan. Ya, tentunya bagi kita yang bekerja di pemerintahan begitu tidak asing lagi dengan diklat begitu ya. Baik itu secara langsung ataupun sekarang diklatnya secara online gitu ya, dalam jaringan. Itu pasti dilakukan setelah seleksi, kemudian adanya pelatihan diklat, kemudian dilakukanlah magang untuk melihat sejauh mana memperhatikan ketika pendidikan dan latihan. Barulah masuk dalam dunia kerja yang sesungguhnya, dan yang terakhir adalah evaluasi. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, demikian juga dengan kehidupan kita sebagai jemaat Kristus. Sebagai jemaat Kristus, kita percaya itu juga karena seleksi dari Tuhan. Tapi ingat, standarnya Tuhan bukan standar kita. Dan yang dipilih Tuhan kita juga tidak tahu karena apa sih keterpilihannya, karena Tuhan punya standarnya sendiri. Standar Allah pasti akan berbeda dengan standar dunia. Jadi majelis kok berdoa aja belepotan sih? Tapi ingat, dia dipilih Tuhan. Mungkin tidak bisa berdoa di depan orang banyak, tapi mungkin beliau jauh lebih dalam, jauh lebih lama ketika berlutut di dalam ruang doanya mendoakan jemaat-jemaatnya. Ada yang gak bisa jadi liturgos. Memang bukan demikian tugasnya. Bisa jadi tugasnya adalah menjadi pendamping pastoral.
pendeta pun demikian. Tidak ada pendeta yang bisa semua bidang pelayanan di dalam gereja. Memang pendeta-pendeta ini akan berusaha, tapi pasti ada kekurangannya. Berarti Tuhan tidak ketat dong ini seleksinya. Tidak demikian. Karena standar Tuhan bukan standar manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ketika membaca bagian ayat ini, kita akan melihat bagaimana Allah memperlengkapi kita dengan sangat banyak berkat rohani. Demikian yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus, bahwa setiap orang percaya yang mengaku percaya dan mengikut Kristus ini dari awalnya sudah diperlengkapi oleh Allah. Jadi Allah nggak sembarangan seleksi, kemudian menerjunkan jemaatnya di dalam dunia yang penuh dengan tantangan dan hambatan keimanan sebagai pengikut Kristus, sebagai pemanggul-pemanggul salibnya. Tidak demikian. Kita sudah diperlengkapi untuk dapat terus maju di dalam perjuangan iman kita. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, adalah kita telah dipilih untuk dijadikannya tak bercacat. Keterpilihan kita itu menjadikan kita dikuduskan, tidak bercacat dan bercela, dikuduskan, disisihkan dari dunia. Supaya apa? Supaya kita dapat memuliakan nama Tuhan dengan segenap kedirian kita, karena keterpilihan kita. Yang kedua, perlengkapan kita adalah kita telah menerima penebusan Allah yang dinyatakan di dalam pengampunan dosa. Jadi kita tidak lagi terbelenggu oleh dosa, kita tidak lagi terkungkung oleh kuasa kegelapan, tapi kita sudah dimerdekakan oleh pengampunan dosa Allah. Oleh berita anugerah pengampunan itu kita dimerdekakan, sehingga kita dapat senantiasa mengarahkan hati, pikiran, serta jiwa kita kepada Allah. Tidak lagi dibayang-bayangi oleh ketakutan oleh adanya resiko dosa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita tahu bahwa upah dosa itu adalah maut, Bapak Ibu Saudara. Tidak main-main. Tapi ayat selanjutnya adalah, tetapi kasih karunia Allah itulah yang telah membebaskan kita. Jadi berkat rohani yang memperlengkapi diri kita yang kedua itu adalah penebusan Allah yang dinyatakan di dalam pengampunan dosa, yang membebaskan diri kita sehingga kita bisa fokus untuk mengarahkan hati, pikiran, serta jiwa kita untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam Kristus tidak ada lagi bayang-bayang ketakutan, tidak ada lagi bayang-bayang kelam, tidak ada lagi masa lalu yang kelam yang bisa melekat di dalam diri kita. Tuhan mau kita move on ke depan. Tuhan mau kita melihat masa depan yang cerah yang telah disediakan bagi kita oleh Dia. Tuhan mau kita percaya kepada rancangan-rancangannya yang terbaik. Pemazmur bilang, kesalahanku dibuang ke tubir laut yang paling dalam. Tuhan gak pernah ingat-ingat lagi itu. Karena itu kita pun juga harus mengarahkan pandangan kita ke depan. Tidak lagi mengingat-ingat kesalahan dan dosa kita. Tapi kita harus mempersiapkan diri kita untuk bertemu muka dengan Allah
mempertanggungjawabkan kedirian kita ketika kita diberikan hidup dan anugerah oleh Tuhan. Ini berkat rohani yang kedua, penebusan diri kita yang dinyatakan dalam pengampunan dosa. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita dinyatakan rahasia Allah. Yaitu apa? Inkarnasinya menjadi manusia. Inkarnasi Allah itu di dalam Yesus Kristus, penyataan diri Allah di dalam Yesus Kristus itu bukan peristiwa yang tiba-tiba, tapi sudah ditentukan dari semulanya. Karena itu nabi-nabi menubuatkannya. Kalau kita membaca Perjanjian Lama, banyak nabi yang menubuatkan bahwa Allah akan menjadi manusia. Allah akan datang ke dunia menjadi pembebasan. Itu rahasia. Rahasia bagi siapa? Rahasia bagi orang yang tidak percaya. Tapi Allah menyatakannya bagi setiap orang yang percaya. Ada privilege saudara-saudara bagi kita semua. Ada keistimewaan tersendiri bagi kita yang sudah ditentukan dari semulanya oleh Allah untuk menjadi penyembahnya. Untuk menjadi orang-orang yang menyatakan kemuliaan Allah. Bahwa Allah akan datang dalam rupa manusia. Dia akan menjadi sama dengan kita. Dia akan merasakan kesulitan-kesulitan kita. Dia akan merasakan penderitaan-penderitaan kita. Dia bertoleransi dengan kita. Dia mengosongkan dirinya yang mulia itu untuk menjadi sama dengan kita. Supaya kita tahu benar bahwa Allah itu adalah bukan Allah yang jauh, tapi Allah yang dekat. Yang menyatakan diri supaya kita mengenalnya dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Sehingga kita juga menjadi pengikutnya yang sungguh-sungguh, yang loyal, yang berdedikasi penuh, yang menyerahkan seluruh hidupnya memang untuk mengikuti Kristus. Itu berkat rohani yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Bahwa kita ditentukan dari semulanya. Bahwa kita menerima penebusan Allah di dalam pengampunan dosa. Bahwa kita dinyatakan rahasia terbesar, yaitu penyataan diri Allah sebagai manusia di dalam Yesus Kristus. Kita diperkenankan untuk mempercayai Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ini keistimewaan Bapak Ibu Saudara. Banyak orang di luar sana yang sampai detik ini belum mengenal Yesus. Belum mampu untuk mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Walaupun ia mengikuti kebaikan Yesus. Dan kitalah yang sudah dipilih ini, mari kita jaga berkat-berkat rohani ini. Untuk apa berkat rohani ini? Sesuai dengan tema kita, berkat rohani ini adalah yang akan memperlengkapi kita untuk menjadi saksi yang setia. Jika sudah menetapkan diri kita menjadi saksinya, sudah memperlengkapi kita dengan berkat-berkat rohani, lalu apa yang membuat kita takut, saudara-saudaraku yang terkasih?
Lalu apa yang membuatmu gentar untuk berjalan di dalam Yesus menjadi saksinya? Marilah melalui firman Tuhan kita pada malam hari ini, kita lihat kedirian kita. Kita tilik diri kita dalam-dalam. Kita lihat betul apakah berkat rohani itu sudah kita rasakan, sudah kita resapi, sudah kita hidupi dalam kehidupan kita. Lihat betul, minta Tuhan singkapkan. Ya Tuhan, kalau aku belum melihat berkat-berkat rohani itu dalam kehidupanku, aku masih takut, aku masih gelisah, aku masih khawatir. Tuhan tolong singkapkan itu. Roh Kudus buka hatiku untuk melihat berkat-berkat rohani yang diberikan Tuhan kepadaku. Minta pertolongan itu. Karena berkat-berkat rohani inilah yang menjadi jaminan kita untuk menjadi saksi yang setia sampai akhir kita bertemu muka dengan Allah Halik pencipta kita, Yesus Kristus yang adalah anak Allah, juru selamat kita. Selamat menilik diri, selamat memberanikan diri untuk menjadi pengikut Kristus dan saksinya yang setia, menyatakan diri menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan kini dan sepanjang masa. Mengakhiri khotbah ini, mari kita bersatu hati di dalam doa. Terpujilah Allah di dalam Yesus Kristus yang telah menyatakan diri di dalam firman-Nya. Biarlah kiranya firman-Mu Tuhan yang boleh ditaburkan pada saat ini, boleh tumbuh di dalam hati kami, dan kami terus-menerus memeliharanya hingga menjadikannya berbuah manis bagi sekeliling kami. Ya Tuhan, bimbing kami terus di dalam perjalanan kehidupan kami. Bukalah hati kami untuk terus mendengar kebenaran firman-Mu, terus mendengar apa yang dikatakan oleh Roh Kudus di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, sebagai bentuk respon kita terhadap firman Allah yang telah diberikan, marilah kita menaikkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 263, bait yang pertama sampai dengan yang keempat, Yesus Kristus, kehidupan dunia. Engkau Tuhan pengharapan yang kekal.
Saudara-saudara, sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan, marilah kita bersama-sama mengungkapkannya melalui persembahan dengan melandasinya dari firman Tuhan. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pasal 12 ayat 2 yang berkata demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mengiringi penyampaian persembahan kita untuk kebaktian rumah tangga pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama dengan penuh sukacita menaikkan pujian pelengkap Kidung Jemaat 148 bait pertama dan keempat. Terima kasih ya Tuhanku. Bersama-sama kita menyatukan hati kita, mengarahkan hati, pikiran, serta jiwa kita untuk menyerahkan persembahan kita dan menyatakan pergumulan-pergumulan kita di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kini dan sepanjang masa. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur untuk setiap kasih karunia-Mu yang ada di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami bersyukur, kami masih diizinkan untuk menyisihkan sebagian berkat yang telah Engkau berikan di dalam keluarga kami, yang kami kumpulkan untuk pelayanan di gereja-Mu, Gereja Kristen Pasundan, Jemaat Yeruel Cibubur. Biarlah apa yang telah kami kumpulkan ini Tuhan, semata-mata hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, serta membantu sesama-sama kami Tuhan, sebagai perwujudan kasih kami kepada sekeliling kami. Ya Bapa di dalam kerajaan surga yang kudus, pada malam hari ini Tuhan, kami bersama-sama dengan keluarga-keluarga melipat tangan kami, menutup mata kami, menundukkan kepala kami dan bertelut Tuhan di dalam kerendahan diri kami, memohon agar kiranya Tuhan memulihkan keluarga-keluarga kami yang terpapar dan terinfeksi COVID-19. Dimanapun jemaat-Mu berada Tuhan, Tuhan hadir, Tuhan menyegerakan kesembuhan mereka dan memulihkannya. Tuhan menilik jemaat-Mu dari sektor 1 sampai sektor 8. Tuhan melihat majelis jemaat-Mu, Tuhan melihat pelayan kami pendeta. Biarlah kiranya di dalam kondisi ini Tuhan semakin dikuatkan, dan kami diajarkan untuk mengandalkan Engkau di dalam setiap langkah kehidupan kami. Karena kini kami sadar Tuhan, setinggi-tingginya jabatan kami, sekuat-kuatnya fisik kami Tuhan, sebanyak-banyaknya uang yang ada pada kami,
itu tidak berarti apa-apa. Karena itu Tuhan, kami ingin menyandarkan hidup dan kehidupan kami di dalam tangan pengasihan-Mu. Kami menyerahkan jemaat kami yang kehilangan pekerjaan, kehilangan keluarga terkasih, sahabat terkasih, kerabat-kerabat terkasih Tuhan, oleh karena pandemi ini, oleh karena virus corona ini Tuhan. Tuhan yang senantiasa menghiburkan, Tuhan yang senantiasa memberi kekuatan hati kepada mereka untuk terus melanjutkan kehidupan, bahkan terus mengucap syukur di dalam segala hal. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kalau hari ini Tuhan, anak-anak kami boleh kembali memasuki tahun ajaran yang baru. Tuhan, meskipun dalam pembelajaran jarak jauh, meskipun harus menggunakan handphone ataupun laptop, menggunakan komputer yang kadang-kadang menjenuhkan mata kami, membosankan pikiran kami, tapi Tuhan, kuatkanlah anak-anak kami agar terus dapat belajar dengan tekun. Tuhan, memberkati guru-guru mereka dalam setiap upayanya menghadirkan pembelajaran yang kreatif dan tidak membosankan, menyenangkan bagi anak-anak kami. Sehingga setiap ilmu yang ditularkan Tuhan, setiap ilmu yang diberikan boleh menjadi bekal bagi anak-anak kami untuk menghadapi kehidupan masa depannya. Tuhan juga berikan kesabaran kepada kami dalam mendampingi anak-anak kami di rumah selama pembelajaran jarak jauh. Tuhan, kami bersyukur kalau kami masih diberikan kesempatan untuk bekerja, walaupun ada yang di rumah, ataupun kami harus menuju kantor kami dengan segala resiko yang ada di perjalanan, baik berangkat mau pulang. Tuhan, ajar kami untuk tetap terus mengandalkan Engkau sebagai benteng kekuatan kami, sebagai kubu pertahanan kami di dalam masa pandemi ini. Bapa di dalam kerajaan surga yang kudus, kami berdoa untuk jemaat kami Tuhan yang sedang dalam pergumulan untuk dapat menghadirkan buah hati di dalam kehidupan mereka, kehidupan keluarga mereka. Tuhan menolong dan Tuhan menyediakannya pada waktu yang tepat yang Tuhan telah tentukan dari semulanya. Ya Bapa di dalam kerajaan surga yang kudus, kami membawa bangsa dan negara kami pada saat ini Tuhan. Kami bertelut di hadapan-Mu, di hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kami mengaku kami lemah. Kami mengaku banyak dosa dan kesalahan yang kami perbuat, baik kami sebagai pemimpin ataupun rakyat. Tuhan, berkenanlah untuk mendengar doa kami, berkenanlah terhadap seruan pertobatan kami Tuhan. Pulihkanlah negeri kami Tuhan, pulihkanlah negeri kami. Berkenanlah melawat negeri kami ini Tuhan. Tuhan, banyak doa yang ingin kami sampaikan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, sebelum kami mengucapkannya, Engkau telah melihat hati kami. Ajar kami Tuhan, untuk menyerahkan segala sesuatunya di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam kasih dan penyertaan-Mu. Seluruh doa ini Tuhan kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang adalah juru selamat kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini dengan bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 257 bait yang pertama dan yang kedua, Janganlah gentar, hai kawanan kecil. Marilah kita mengarahkan hati, pikiran, serta jiwa kita ke hadirat Allah yang kudus, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan dengan persekutuannya oleh Roh Kudus menyertai saudara sekalian, kini dan sepanjang masa. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk dan bersaat teduh sejenak. Ibadah selesai, Tuhan memberkati kita semua.